Rupiah melemah ke Rp17.325 per dolar AS hari ini. Dan yang mengejutkan, indeks dolar global justru relatif stabil. Artinya tekanan ini bukan berasal dari luar. Analis Kiwum Sekuritas, Lisa Kamelia Suryanata, menyebut ada faktor domestik yang lebih dominan menggerakkan rupiah ke bawah. Faktor utamanya adalah persepsi risiko fiskal. Kredit default swap Indonesia tenor 5 tahun kini berada di kisaran 88 hingga 91 basis poin sepanjang April. Ini bukan angka yang mengkhawatirkan secara absolut, tapi pergerakan CDS semakin sensitif. Setiap sentimen negatif langsung tercermin lebih cepat. Lelang surat utang negara kemarin mencatat penawaran turun ke Rp74,95 triliun dari Rp78,49 triliun, dan imbal hasil FR0109 melonjak dari 6,27% ke 6,63% dalam satu lelang saja. Spread obligasi Indonesia 10 tahun terhadap US Treasury berada di 240 hingga 250 basis poin. Spread ini memang sudah lama lebar, tapi kini ditambah beban baru. Harga minyak global menembus $100 per barel yang berarti subsidi energi makin berat. Belum ada kepastian soal impor minyak Rusia, sementara BBM subsidi belum disesuaikan harganya. Kombinasi ini memunculkan pertanyaan pasar dari mana fiskal akan menutup celah. BI dilaporkan menggunakan cadangan devisa untuk menjaga rupiah, tapi hasilnya terbatas. Nilai tukar masih bertahan di kisaran 17.300-an hingga penutupan. Di sisi lain, bisnis hedging justru mulai bergairah. Banyak pelaku usaha yang kini membutuhkan perlindungan dari fluktuasi nilai tukar, dan bank-bank mulai melihat ini sebagai peluang pendapatan baru di tengah tekanan margin. Di tengah tekanan makro yang sama, dua emiten besar justru mencetak berita positif hari ini. Goto Gojek Tokopedia membukukan laba bersih untuk pertama kali dalam sejarahnya, Rp171 miliar di kuartal 1 2026. Setahun lalu, di periode yang sama, mereka masih merugi Rp367 miliar. Ini bukan sekedar angka. Pendapatan Goto tumbuh 26% menjadi Rp5,34 triliun. EBITDA yang disesuaikan melonjak 131% secara tahunan menjadi Rp907 miliar. Direktur Keuangan Simon Ho menyebut efisiensi ini sudah tertanam secara struktural. Pertumbuhan pendapatan melampaui pertumbuhan biaya secara konsisten, baik di segmen fintech maupun layanan on-demand. Arus kas bebas yang disesuaikan tercatat positif Rp1,3 triliun. Analis Indo Premier mempertahankan rekomendasi beli dengan target harga Rp110 per saham, lebih dari 2 kali lipat harga saat ini. Saham Goto naik 5,66% dalam sesi pertama hari ini, memimpin kenaikan LQ45. BNI turut membukukan kinerja solid. Laba bersih kuartal 1 tumbuh 5,2% menjadi Rp5,66 triliun. Kredit tumbuh 20,1%, jauh di atas rata-rata industri sebesar 9,5%. Pertumbuhan ini ditopang CASA yang melonjak 26,6% menjadi Rp731,6 triliun. Untuk memperkuat modal inti, BNI menerbitkan obligasi AT1 senilai USD 700 juta rupiah atau Rp11,9 triliun dan diminati investor global hingga 3,6 kali lipat dari penawaran. Ini sinyal bahwa di luar pasar saham domestik yang tertekan, kepercayaan investor asing terhadap kredit Indonesia masih terjaga. Prabowo meresmikan groundbreaking 13 proyek hilirisasi hari ini, dengan total nilai investasi Rp116 triliun. Ini bukan seremoni biasa. Proyek-proyek ini ditetapkan sebagai proyek strategis nasional dan melibatkan BUMN besar seperti Pertamina, PTBA, Krakatau Steel, dan PTPN. Satu proyek paling krusial adalah konversi batubara menjadi dimethyl ether atau DME di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. PTBA bersama MindID dan Pertamina akan mengolah 7 juta ton batubara per tahun menjadi 1,4 juta ton DME, setara 1 juta ton LPG. Selama ini, Indonesia mengimpor sekitar 1 juta ton LPG per tahun. Jika proyek ini berjalan penuh, ketergantungan impor LPG bisa nyaris hilang, dan devisa negara yang selama ini tersedot keluar bisa dihemat. Paralel dengan itu, Pertamina menandatangani 3 MOU untuk percepatan bioetanol menuju target E20 di 2028. Revitalisasi pabrik di Lampung, pembangunan pabrik baru di Bone, serta pengembangan bioetanol berbasis molase bersama PTPN dan Medco. Kebutuhan bioetanol nasional untuk mencapai E20 diperkirakan 3-5 juta kiloliter,
angka yang jauh dari kapasitas saat ini. Tapi kerjasama lintas BUMN ini mulai membangun ekosistemnya dari bawah. Kaitan antara dua chapter sebelumnya dan bab ini tidak kebetulan. Rupiah yang lemah dan harga minyak yang tinggi menciptakan urgensi nyata untuk mengurangi impor energi. Hilirisasi bukan lagi sekadar narasi industrialisasi. Ini juga respons fiskal. Setiap ton LPG yang berhasil disubstitusi DME adalah 1 ton yang tidak perlu dibayar dengan dolar. Yang perlu diverifikasi, apakah BI rate akan turun di pertemuan berikutnya? Jika rupiah tidak stabil, BI sulit memberi pelonggaran. Dan apakah lelang Sun berikutnya menunjukkan pemulihan minat investor, ataukah imbal hasil terus naik? Jika dua sinyal ini memburuk bersamaan, tekanan pada rupiah dan pasar obligasi bisa memasuki fase yang lebih berat. Tapi jika data fiskal APBN kita yang dipaparkan hari ini memberikan sinyal disiplin anggaran, sentimen bisa berbalik, dan rupiah punya ruang untuk konsolidasi. Yang akan membuktikan skenario positif salah adalah jika harga minyak terus naik tanpa penyesuaian subsidi, sambil defisit fiskal melebar. Saat itu CDS akan bergerak lebih jauh, dan spread obligasi yang sudah lebar bisa membuat arus keluar modal asing semakin deras.